Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 8 Februari 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Sebagai bacaan yang pertama dikutip dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 4-13. Dikisahkan dalam bacaan itu bagaimana Salomo dipengaruhi oleh istri-istrinya dan menyondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga tidak lagi sepenuh hati terpaut kepada Yahweh. Maka Allah akan menghukum Salomo dan menegaskan akan memecah kerajaan dan memberikan kepada hamba-hamba Salomo. Namun demi Daud ayahnya, satu suku tetap akan diperintah oleh keluarga Salomo. Sedangkan dari bacaan Injil, kita akan melihat dan mendengar iman seorang perempuan berkebangsaan Filosenisia. Anaknya kerasukan setan dan ia memohon agar Yesus mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi jawaban Yesus sangat mengejutkan. Tidak layak memberikan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Jelas-jelas Yesus menyatakan perempuan itu seperti anjing dan tidak layak mendapatkan roti. Namun si ibu ini dengan lugas, tegas, dan penuh iman menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak." Melihat iman yang begitu besar, Yesus kemudian menegaskan, "Pulanglah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, marilah kita merenungkan sabda ini. Dari bacaan yang pertama, pesannya jelas. Ketika kita tidak setia, Allah akan menghukum kita. Allah akan mencabut lagi kasih karunia-Nya. Namun Allah tetap sayang dengan menjatuhkan hukuman bukan saat Salomo masih hidup, tapi setelah Salomo meninggal, kerajaan akan terpecah utara dan selatan, Israel dan Yehuda. Ini menunjukkan kepada kita, sekalipun kita tidak setia dan pantas dihukum,
Allah tetap mencintai umatnya. Kesetiaan diperlukan apabila kita ingin mendapatkan keselamatan. Salomo ketika menjadi tua tidak lagi mengamalkan kebijaksanaan. Ia condong kepada istri-istrinya yang memuja dewa-dewi, bahkan membangun kuil-kuil untuk dewa-dewi itu. Tidak mudah berpegang pada kebijaksanaan, tapi harus kita usahakan terus. Orang yang bijaksana adalah memilih yang terbaik, yang menyelamatkan. Bukan apa yang dipandang manusia, tapi apa yang berkenan kepada Allah. Itulah orang yang bijaksana. Berkaca dari Salomo ini, kita boleh bertanya, apakah aku juga sudah bijaksana menomorsatukan kehendak Allah dan bukan mengikuti kedagingan, egoisme, hawa nafsu, dan keduniawian. Dari bacaan Injil sangat menarik. Seorang ibu yang berkebangsaan Slovenia percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan. Maka ia tersungkur di hadapan Yesus dan memohon agar anaknya dibebaskan dari setan. Sekalipun mendapat jawaban yang sangat menyinggung, tidak mengenakan, bahkan dikatakan seperti anjing, ia tidak mundur. Ia dengan penuh iman, dengan berargumentasi. Anjing pun makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Sekalipun bukan orang Israel yang dapat mendapat janji, ia yakin rahmat itu akan juga sampai kepada orang bukan Yahudi. Seperti remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Iman itu, keyakinan itulah yang membuat dia akhirnya mendapatkan kasih karunia Allah. Sekalipun tantangannya hebat, ia tidak mundur dalam beriman. Sehingga harapannya terpenuhi. Bagaimana dengan kita yang beriman ini ketika menghadapi tantangan, kesulitan, hambatan? Apakah kita ngelokro, mandek, ngambek, marah? Ataukah kita seperti perempuan ini yang terus maju karena yakin Allah akan mendengarkan permohonannya? Belajar dari iman perempuan ini, malah kita tetap beriman sekalipun tantangannya banyak, bahkan seakan-akan tidak didengarkan oleh Tuhan. Namun kita yakini iman yang kuat akan mendapatkan hasilnya seperti perempuan ini. Mudah-mudahan iman yang sama boleh kita pegang agar akhirnya kita pun mendapatkan kasih karunia Allah. Belajar dari Salomo
semoga kita pun setia pada perjanjian yang kita buat dengan Allah dalam pembaptisan, sehingga kita tetap boleh makan roti untuk ikut masuk dalam perjamuan surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tetap mencintai kami sekalipun banyak dosa. Kalau kami percaya dan kami bertobat, Engkau tetap memberikan kasih karunia-Mu. Maka semoga Engkau memberkati kami agar kami setia dalam iman dan semakin mampu untuk mewujud nyatakan iman itu dalam hidup kami setiap hari. Sehingga banyak orang sungguh melihat kebaikan-Mu dalam diri kami. Buatlah kami selalu berpegang teguh pada kehendak-Mu. Semoga iman umat-Mu Engkau perdalam, Engkau kuatkan, sehingga tetap setia dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang madhamu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang telah mengalami banyak cobaan Engkau kuatkan, mereka yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, dan yang punya ekonomi Engkau bantu usahanya, Engkau beri keberhasilan, agar mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan, bahkan setengah wajibkan, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona dan tetap hidup sehat. Semoga dengan hidup sehat kita pun juga mampu menjadikan orang lain juga sehat. Untuk membantu meringankan korban banjir gubuk, gereja mengkoordinasi siapapun juga yang ingin membantu. Yang sangat dibutuhkan sekarang adalah sembako. Maka kalau bisa secepat mungkin kita kumpulkan sembako dan kita kirimkan ke gubuk agar meringankan beban mereka. Bisa dengan sembako maupun dana bisa kita belanjakan untuk kebutuhan mereka. Untuk misa Rabu Abu, saya ingatkan kita akan mengadakan misa sebanyak 4 kali. Selasa sore pukul 18, Rabu pagi pukul setengah 6 pagi, Rabu sore pukul 18, dan Kamis sore, dengan harapan mereka yang terlibat dalam kegiatan pemilu tetap bisa ikut Rabu Abu dalam hari Kamisnya. Dan saya ingatkan, pantang dan puasa tetap berlaku pada hari Rabu. Dan juga saya ingatkan, hari itu adalah hari pencoblosan. Saya undang semua umat untuk berbondong-bondong ke TPS menyalurkan hak suaranya agar akhirnya kita bisa memilih yang terbaik. Untuk itu,
pilih sesuai dengan hati nurani, dan silahkan rambu-rambu dalam banyak berita dipertimbangkan agar kita tidak salah memilih. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi kepada gereja lewat doa-doanya, lewat tenaga dan dana, dan juga karya, sehingga gereja tetap mampu menjadi perpanjangan tangan Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.